Oke, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa 3 hal yang terjadi di bulan 3 ini saudara ya, yaitu perang, perayaan Purim, dan juga gerhana bulan ya. Jadi saudara, hari ini saudara dan saya berkumpul bukan hanya sekedar untuk mendengarkan firman, tetapi juga untuk membukakan mata rohani kita terhadap tanda-tanda yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Ya, itu saudara dan saya perlu pahami bersama. Ya, kita melihat perang yang terjadi, ya, yang sedang berkecamuk hari-hari ini, sampai hari ini masih perang saudara. Ya, kemudian kita bisa melihat perayaan Purim sebagai peringatan penyelamatan Bapa Yahweh, dan juga kita saksikan bersama tentang gerhana bulan yang menghiasi langit. Tapi kita di sini tidak nampak, mungkin karena cuaca kurang bagus, jadi bulannya tidak tampak saudara ya. Jadi sekilasnya ketiganya tampak seperti peristiwa yang terpisah saudara ya. Tetapi satu hal yang saudara perlu ketahui, bahwa ada benang merah yang mengikat semuanya, di mana Bapa Yahweh sedang berbicara kepada saudara dan saya tentang akhir zaman. Amin. Dan tentunya seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita dipanggil untuk berjaga-jaga. Maka tidak heran firman Elohim selalu katakan berjaga-jagalah. Ya, dan berdoalah senantiasa. Nah, saudara Bapak Ibu yang terkasih, kitab suci tidak pernah diam tentang hal-hal yang seperti ini saudara. Ya, karena kenapa? Di dalam kitab suci sendiri Yeshua berkata, di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Kamu akan mendengar tentang peperangan dan kabar tentang peperangan. Ya, sudah terdengar belum? Sudah. Ya kan? Lihatlah, janganlah kamu gelisah, sebab hal itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi belum saudara. Ya, tapi harus terjadi. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, perang bukan sekedar berita dunia, ya, melainkan tanda bahwa nubuat sedang bergerak menuju kepada penggenapan. Dan Matius 24 tergenapi hari-hari ini saudara. Paham ya? Ya, jadi kalau ada yang bilang belum gimana, orang udah jelas-jelas kok. Ya, seluruh dunia menyaksikan peperangan antara Amerika, Israel, dan juga Iran. Iya kan? Mau bilang belum bagaimana lagi? Peperangan sudah lama berlangsung. Tetapi peperangan yang hebat yang disaksikan oleh seluruh dunia, ya sekarang yang perang yang dimulai pada tanggal Sabtu kemarin, ya kan? Haleluya. Luar biasa saudara. Kemudian Purim, ya, Purim ini mau mengingatkan kita kepada sebagai umat Bapa Yahweh yang berada di ambang kehancuran, tetapi Bapa Yahweh membalikan keadaan. Kenapa? Karena ketika kita pelajari sejarahnya itu, ada yang bernama Haman itu merencanakan pemusnahan terhadap bangsa Israel, tetapi Bapa Yahweh mengubah rencana jahat itu menjadi kemenangan. Ya, jadi pesan Purim sangat jelas. Ketika dunia mencoba menghancurkan umatnya, Bapa Yahweh tetap berdaulat dan menyelamatkan. Ya, apalagi berbicara tentang Israel. Saudara, sekerampak apapun, sekeras kepala apapun Israel, dia adalah umat pilihan, tidak akan tergoyahkan saudara. Sekalipun ada juga rudal balistik tembus banyak korban, tetapi Israel tidak akan musnah seperti apa yang dibayangkan oleh kaum oknum tertentu yang memang memusnahkan. Gak bakalan bisa tanpa seizin Bapa Yahweh. Ya, nanti akan ada waktunya. Ya, kemungkinan kita sudah rapture atau nanti kita lihat saja nanti saudara.
Israel karena memang kedegilannya sehingga membuat bangsa-bangsa itu termasuk PBB itu stres menghadapi kelakuan Israel, saudara. Ya, baru disitulah sesuai kitab suci akan dikepung, baru Israel menyerah. Disitulah Bapa Yahweh turun tangan, saudara. Ya, tapi tidak akan musnah karena dia umat pilihan. Bangsa Israel umat pilihan, saudara. Maka dengan jelas kitab suci berkata, ya, jangan mengutuk Israel karena akan terkutuk. Ya, tugas kita tetap memberkati Israel, saudara. Ya, jadi sangat jelas, amin. Paham ya sampai di sini. Saya bicara garis besar-besarnya. Ini panjang sekali, saudara. Kemudian gerhana bulan. Ya, gerhana bulan juga ini bukan sekedar fenomena alam, saudara. Ya, dalam Yoel 2 ayat 31 di situ tertulis, matahari akan berubah menjadi kegelapan dan bulan menjadi darah sebelum datang hari Yahweh yang besar dan dahsyat itu. Jadi ini merupakan tanda di mana Bapa Yahweh akan datang, saudara, dengan kedahsyatan yang luar biasa. Ya, jadi tanda-tanda di langit adalah panggilan kita sebagai umatnya untuk berjaga-jaga, bahkan untuk sadar, saudara. Ya, bahwa waktunya semakin singkat. Semakin kita bilang sadar, semakin gak sadar. Yang mudah-mudahan tidak ada di antara kita, saudara. Ya, yang saya takutkan kita ketinggalan, saudara. Kita gak akan mampu, saudara. Justru inilah detik-detik kita terakhir kita masih mampu berkumpul bersama, kita saling menguatkan satu dengan yang. Inilah waktu dan kesempatan, karena waktunya tidak lama lagi, saudara, kita akan mungkin terpisah oleh karena keadaan, saudara. Ya, untuk itu mari, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, sadarlah dan berjaga-jagalah. Waktu sudah semakin singkat dan bahwa Elohim sedang meneguhkan firman-Nya melalui ciptaannya. Ya, ini luar biasa loh, saudara. Saya pun merenungkan, oh iya loh, ini 3 hal besar. Karena memang ini juga sudah di 2026, saudara. Ya, kita nggak tahu, saudara. Saya sudah khotbahkan minggu Sabat yang kemarin kan, tentang apa? Biometrik. Udah nonton belum khotbah saya nggak sembahyang? Hati-hati, tinggal 3 bulan ke depan. Ya, tinggal 3 bulan ke depan. Kalau saudara tetap berhubungan dengan handphone, ikut sistem pakai scan wajah, udahlah. Nggak usah sembahyang, saudara sudah masuk sistem, saudara. Ya, ngeri, saudara. Jangan bilang ini kan hanya teknologi. Jangan, saudara. Kalau firman Elohim sudah ingatkan, jangan. Amin. Biar Anda tidak vaksin pun, kalau Anda sudah masuk dalam biometrik, Anda tetap masuk sistem. Dan saya sudah jelaskan sahabat yang lalu, kalau Anda masuk sistem, apa yang terjadi? Anda tidak bisa keluar. Semua gerak-gerik Anda akan dikontrol. Ya, haleluya. Jangan Anda percaya. Saya bilang saya jelaskan minggu Sabat kemarin. Anda tidak punya HP pun ketika Anda misalnya dapat bantuan DLT, dapat beras. Ketika Anda datang ke mana tempat yang Anda tuju, ke kantor pos kah, kemanakah, di situ pun Anda akan harus di-scan wajah tanpa harus menggunakan HP. Udah panjang lebar saya jelaskan, saudara, Sabat yang kemarin. Ya, jadi itu wajib, saudara. Bukan karena ada HP, bukan karena gaptek dan lain sebagainya, tapi memang diharuskan. Ya, haleluya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita harus pahami hari-hari yang terakhir ini. Ya, banyak orang Kristen di luar sana nggak memahami akan hal ini. Bahkan penyembah-penyembah Bapa Yahweh pun masih minim pengetahuan. Banyak yang bertanya dengan saya ketika saya sampaikan, puji Bapa Yahweh, menjadi berkat. Ya, nah kita, saudara, yang jelas-jelas saudara dengan saya harusnya lebih dewasa dan lebih memahami. Amin. Haleluya. Ya, jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, biarlah pendahuluan ini bukan untuk menakutkan,
melainkan untuk meneguhkan iman saudara dan saya, supaya kita jangan lengah, jangan lengah, jangan terhanyut oleh arus dunia. Saya sudah katakan saudara, Bapak Ibu yang terakhir, jangan terhanyut dengan arus dunia. Jangan saudara bangga emas, dengan emas naik ke naik, dan saudara berkonten tiap hari bekerja hanya untuk mencari emas. Apa yang terjadi hari ini? Ayo, apa yang terjadi hari ini? Emas gak laku, betul? Apakah cuma di negara kaya gak berlaku? Seluruh dunia, bahkan Indonesia. Kenapa? Karena emas yang kita ambil itu adalah ilegal. Harus saya ngomong, itu ilegal. Maka namanya ilegal, tidak bersertifikat. Nah, ini yang terjadi saudara. Dan kasusnya sudah saya share di Facebook. Ya, kalau Anda mengikuti Facebook saya itu dia. Ya. Dan itu pun berasal dari Kalimantan, di Manado. Makanya Gubernur Sulawesi Utara, ya, dia melegalkan petambang emas yang bekerja emas. Itu baru mantap. Tinggal tunggu saudara berdoalah untuk Gubernur Kalimantan Barat untuk melegalkan saudara bekerja barat. Makanya mereka bos-bos besar sekarang takut untuk saudara misalnya jual berapa gitu, 10 gram kah atau 10 kilo. Ya, mereka nggak berani ngambil semua, paling setengah. Karena mereka mau jual lagi, mereka nggak takut, saudara, takut nggak laku. Ya, belum lagi razia di mana-mana. Ya karena memang sudah begitu. Sekarang bukan cuma razia di paret-paret, bukan. Sekarang razia toko emas pun dirazia sekarang. Dan mereka yang pakai apa namanya, cukim, ya namanya campuran. Ya, itu diambil saudara. Yang saudara jual, misalnya Anyan, siapa yang toke-toke di sini? Itu ketika ada sidak dari kepolisian, itu diambil semua emasnya, saudara. Saudara bisa membayangkan nggak tuh? Ya, ngeri saudara hari-hari ini. Ya, ditambah lagi perang dunia mengakibatkan apa? Bensin naik, BBM naik. Ya, makin sulit kan? Solar makin sulit dicari. Jangan Anda katakan, oh itu kan cuman bensin Pertamax yang dan lain-lain. Untuk Pertalite dengan solar kan belum naik. Sekarang sudah ada wacana, belum saya posting. Ya, kemungkinan saya kalau enggak lepas lebaran bulan April pasti akan naik Pertalite dan juga solar. Belum naik aja saudara sudah susah nyari. Ya, dampaknya begitu luar biasa hari-hari ini. Makanya ketika ada informasi, saya langsung beritahukan saudara, cepat bergerak. Ya, terjadi kan? Nah, di mana-mana saudara saksikan Facebook saya, hampir semua provinsi Bekalu terlebih Aceh. Ngeri saudara. Padahal pemerintah sudah bilang bensin aman, kepolisian pun sudah katakan, tapi tetap tidak bisa dibendung. Medan, Jakarta. Ya, saya lagi nunggu ini kembali di Kalut di Melawi ini. Ya, ngeri saudara. Tapi belum Kalut aja, Nangakain sudah Kalut di luar. Mereka pun dengan informasi sebagian dari saya, karena berapa orang yang berteman dengan saya. Ya, karena mereka ikut perkembangan. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, ngeri kalau Anda tidak siap hari-hari ini. Ya. Terus emangnya berdampak ke 9 bahan pokok? Berdampak. Jangan bilang kalau namanya minyak kalau sudah naik otomatis 9 bahan pokok naik. Bukan cuma 9 bahan pokok, yang bahan-bahan yang lain pun ikut naik. Jangan bilang dah naik saudara. Tengoklah nanti. Apalagi kejahatan semakin merajalela, mafia di mana-mana ada. Ya kan, biar pemerintah bilang masih ada stok, namanya sudah dengar isu, mereka sembunyikan dulu. Nanti sudah nggak ada baru mereka jual. Anda berani beli berapa? Misalnya, ya kan?
Kayak kita kemarin kan, bensin sampai tembus berapa? 50.000 1 liter. Anda mau beli, silakan. Kalau enggak ya udah. Kan begitu sekarang semua. Ya, sekarang LPG di Nunukan. Nunukan itu Kalimantan apa ya? Itu 80.000. Kita udah pernah pecah 80.000? Belum, 60 paling tinggi, betul? Dan 80.000. Jadi dampaknya luar biasa, saudara. Karena kita masih ambil dari Selat Hormuz sana, saudara. Yang tadi ditutup oleh Iran, saudara. Sekarang sudah dibuka lagi. Ya, tapi tetap aja sulit, saudara. Ya, haleluya. Paham, saudara ya? Jadi sekali lagi ini bukan untuk menakut-nakuti. Justru dengan begini kita semakin berjaga-jaga. Supaya iman kita semakin teguh, supaya kita jangan lengah, jangan terhanyut oleh arus dunia, tetap berdiri teguh. Seperti Esther, saudara, dan Mordekai. Ya, mereka berani berkata, jika aku binasa, aku binasa. Ya, ini kisah tentang Purim. Saudara paham gak yang di perkataan Esther dan Mordekai? Ya, saya jelaskan ya. Perkataan Esther begini, jika aku binasa adalah ungkapan keberanian yang luar biasa. Maksudnya bukan sekedar pasrah kepada nasib, melainkan sebuah deklarasi bahwa Esther rela mempertaruhkan hidupnya demi menjalankan kehendak Bapa Yahweh dan menyelamatkan bangsanya, saudara. Itu perempuan yang gagah tangguh. Namanya Esther, saudara. Ya, Esther tahu bahwa masuk menghadap raja, ya, tanpa dipanggil itu bisa berakibatkan hukuman mati. Tetapi Esther sadar, saudara, bahwa diam dan membiarkan rencana Haman untuk menghancurkan umat Yahudi. Ya, Esther nggak bisa tinggal diam. Jadi kalimat itu adalah titik keputusan. Ya, bagi Esther lebih baik mati dalam ketaatan kepada Bapa Yahweh daripada hidup dalam ketakutan dan kompromi. Amin. Esther sudah memberikan contoh dan teladan. Ya, tapi kita hari-hari ini masih hidup dalam ketakutan. Ya, takut gak makan lah, takut beginilah, takut begitulah. Ya, paham? Sedangkan Mordekai dengan ketegasan imannya berkata kepada Esther, siapa tahu untuk saat seperti ini engkau telah sampai kepada kedudukan ratu. Maksudnya apa, saudara? Posisi Esther bukan kebetulan, ya, melainkan bagian dari rencana Bapa Yahweh. Jadi semua yang terjadi sudah ada rencana Bapa Yahweh. Intinya kita turutin aja, jangan membangkang, saudara. Ya, Anda celaka kalau membangkang. Ya, Mordekai meneguhkan bahwa tanggung jawab iman kadang menuntut keberanian yang bisa mengorbankan kenyamanan, bahkan nyawa. Betul? Ya. Nah, hari-hari ini Bapak Yahweh sementara menggoncangkan orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, penyembah Bapak Yahweh. Goncangkan iman mereka yang sementara hidup dalam kenyamanan. Ya, disuruh hidup nyaman, persiapan. Itu maksudnya, saudara. Ya, bahkan nyawa taruhannya. Ini luar biasa. Ini sama dengan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman yang luar biasa. Sekalipun Bapa Yahweh Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami tidak akan ikut menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Luar biasa nggak iman seperti itu? Saya lihat untuk di Kristen Nasrani tidak ada lagi iman-iman yang seperti itu. Hanya di awal saja berluar biasa. Tapi ketika menghadapi realita mulai ciut, mulai takut. Betul? Fakta terjadi, saudara. Ya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, perkataan mereka, Esther, keberanian iman yang siap menanggung resiko demi kebenaran. Ya, amin, haleluya. Ya,
Sedangkan Mordekai keyakinan bahwa Bapa Yahweh menempatkan kita pada posisi tertentu untuk tujuan ilahi. Ya, yang penting kita mengikuti aja. Percayalah, tujuan ilahi, tujuan Bapa Yahweh itu tidak akan membuat kita menderita. Sekalipun itu adalah bagian dari rencana. Itulah tujuan yang sesungguhnya untuk kita bahagia di kemudian hari. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, pesan ini begitu relevan bagi kita di zaman akhir. Ya, jangan takut menghadapi ancaman. Ya, jangan takut menghadapi apapun yang terjadi. Ya, jangan mundur dari panggilan, jangan kompromi dengan arus dunia. Ya, lebih baik kita berdiri teguh di dalam iman sekalipun harus menanggung resiko besar. Haleluya. Ya. Banyak resiko yang harus kita alami. Segala sesuatu apa yang kita rencanakan tidak akan mulus-mulus saja, ada lika-liku. Tapi tetap saya percaya akan ada jalan keluar. Kalau udah takut duluan, udah ciut duluan, haleluya. Justru kita tidak akan sampai tujuan. Ya, haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, percayalah Bapa Yahweh berdaulat dan akan membalikan keadaan. Amin. Jadi hari ini saudara, mari kita buka hati dan pikiran. Jangan hanya melihat dengan mata jasmani, tapi lihatlah dengan mata rohani. Ya, karena Bapa Yahweh sedang berbicara melalui sejarah. Bapa Yahweh berbicara melalui perayaan dan bahkan melalui tanda langit. Jelas pesannya, bersiaplah, berjaga-jagalah dan tetap teguh di dalam iman. Haleluya. Paham? Ya. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, jelas sekali saudara. Buka mata lebar-lebar. Ya. Dan juga buka mata hati saudara lebar-lebar. Saudara lihat yang terjadi hari-hari ini saudara. Untuk itu mari kita lihat bagian yang pertama saudara. Ya, bagian yang pertama berbicara tentang perang sebagai realita atau sebagai nubuat. Jadi saudara, ketika kita berbicara tentang perang, kita tidak hanya membicarakan tentang konflik politik, betul? Kita tidak hanya berbicara tentang perebutan wilayah atau bahkan kepentingan ekonomi. Tapi di sini kitab suci sudah menubuatkan saudara. Matius 24 jelas, saya sudah bacakan tadi, menjelang akhir zaman. Ya, peperangan akan menjadi tanda yang nyata. Ya, jelas sekali Matius 24 ayat 6. Saudara perhatikan kata-kata Yesus. Hal itu harus terjadi. Amin. Sudah terjadi belum? Sudah. Ya, jadi perang bukan sekedar kebetulan sejarah, melainkan bagian dari rencana besar Bapa Yahweh. Ada kawan yang satu tanya, kenapa Bapa Yahweh izinkan? Ya memang rencana dia seperti itu. Kita mau ngomong apa? Ya, ini bagian dari rencana Bapa Yahweh yang sedang bergerak menuju penggenapan. Kalau perang tidak terjadi berarti firman tidak digenapi. Ya, jadi yang pertama saudara lihat, ya kita lihat perang sebagai gambaran peperangan rohani. Nah, di balik setiap konflik dunia itu ada peperangan rohani yang lebih besar, saudara. Ya, bangsa-bangsa berperang bukan hanya karena politik, tapi karena ada kuasa kegelapan yang bekerja untuk mengguncang dunia. Ingat firman Elohim katakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan apa? Penguasa, penghulu jahat di udara.
Nah, saudara perlu ingat baik bahwa anti Hamasiyah akan berusaha menghancurkan umat Bapa Yahweh, sama seperti Haman yang berusaha memusnahkan bangsa Yahudi, bangsa Israel. Nah, sudah apa yang saudara saksikan sekarang tentang perang yang terjadi, yang dikatakan perang dunia itu merupakan bayangan dari peperangan rohani yang sedang berlangsung di balik layar. Mungkin saudara masih bingung maksudnya gimana? Maksudnya dari kalimat perang dunia adalah bayangan dari peperangan rohani yang sedang berlangsung di balik layar. Itu adalah perang yang kita lihat dengan kasat mata, dengan mata jasmani, ya, antara bangsa melawan bangsa. Konflik politik, perebutan kekuasaan itu hanyalah manifestasi luar dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih dalam yang namanya peperangan rohani. Ya, jadi lebih detailnya ada kuasa kegelapan yang bekerja di balik layar. Itulah penghulu-penghulu jahat, penguasa-penguasa dunia, roh-roh jahat. Ya, jadi ada campur tangan, saudara. Nah, kitab suci menegaskan bahwa dunia ini sedang berada dalam peperangan antara terang dan gelap. Perhatikan Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jelas sekali, saudara. Inilah yang bekerja di balik layar, inilah yang bekerja di balik perang Amerika, Israel dan juga Iran, saudara. Jadi ketika bangsa-bangsa berperang, sesungguhnya ada roh-roh jahat yang menggerakkan kebencian, menggerakkan keserakahan, dan menggerakkan kehancuran. Roh kebencian sudah ditanamkan setan dari awal, termasuk membenci Israel, saudara. Tapi ada kesaksian yang luar biasa yang saya sudah posting tadi pagi. Seorang pemuda warga Iran yang dari kecil diajarkan untuk membenci Amerika dan Israel. Lihat, tapi di umur 19 tahun dia dipanggil Bapa Yahweh. Ya, dia menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Dan hari-hari ini rupa-rupanya Bapa Yahweh sementara bekerja untuk orang-orang Iran, ada sekitar kurang lebih 8 juta orang menerima Yeshua. Bukan Yesus, tapi Yeshua. Keren. Mereka beribadah, tapi bukan seperti kita ini beribadah dengan leluasa. Mereka beribadah di bawah tanah, di terowongan-terowongan, supaya jangan ada yang tahu. Karena kalau sampai ada yang tahu, mereka bisa dibunuh. Nah, kita ibadah bebas, datang ibadah pun tak-tekati. Ya kan, susah kali untuk melangkah untuk beribadah. Sedangkan mereka harus beribadah sembunyi-sembunyi supaya jangan ketahuan. Harus beribadah di bawah tanah, di terowongan, dimanapun. Tempat tersembunyi yang tidak bisa diketahui. Kita masih bebas, saudara. Dan bersyukur kita ada di Indonesia. Tapi mereka tidak bebas. Tapi bagaimana kegerakan Elohim bekerja luar biasa di Iran. Bukan cuma di Iran, di negara-negara lain pun saya percaya Bapa Yahweh sementara bekerja. Kisah 3:21 digenapi. Ya, segala sesuatunya akan dipulihkan, termasuk nama Tuhan. Amin. Nama Tuhan akan dipulihkan. Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach sekarang dipulihkan hari-hari ini. Ya, maka jelas firman Elohim katakan, yang awal akan menjadi yang akhir akan menjadi terdahulu. Luar biasa, saudara. Kalau kita yang enggak mau belajar, tidak mau mengenal kebenaran yang sesungguhnya, menolak nama asli Yeshua, ya, ngeri. Karena artinya Yeshua adalah Yahweh yang menyelamatkan.
Kalau Yesus tidak ada arti sama sekali, saudara. Ngeri, saudara. Makanya luar biasa Bapak Ibu yang terkasih, kembali lagi saudara. Ya. Ingat baik, setan itu sudah tanamkan kebencian. Inilah yang terjadi. Mereka membenci Amerika, membenci Israel, membenci orang-orang Kristen, orang-orang percaya, orang-orang Nasrani. Itu bukan mereka yang jahat. Seperti yang saya katakan tadi, ada roh yang bekerja di balik layar, yaitu roh-roh jahat yang gak suka dengan nama Yahweh. Betul? Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, perang dunia hanyalah cermin dari peperangan rohani. Apa yang terjadi di bumi adalah refleksi dari konflik besar di alam rohani. Jadi kalau kita melihat bom meledak, ya, tentara berperang, roket di mana-mana, saudara, bangsa hancur, kota-kota hancur, itu adalah bayangan dari peperangan antara kuasa Bapa Yahweh melawan kuasa kegelapan. Ya, mungkin saudara bertanya, muncul pertanyaan, bagaimana dengan perang nuklir? Nah, kan sebelum khotbah tadi saya sudah sampaikan. Ya, perang nuklir, saudara. Ya, apakah itu akan benar-benar terjadi? Saya sudah katakan tadi di awal sebelum khotbah. Bagi saya pribadi, kalau nuklir benar-benar terjadi, berarti saya katakan tadi apa? Kiamat. Ya, karena mantan Presiden SBY sudah katakan kalau nuklir terjadi itu kiamat. Tidak ada yang selamat. Satu pun tidak akan ada yang selamat. Karena dampak dari nuklir, saudara, jangan main-main, saudara. Ya, tidak akan yang selamat. Ya, apalagi pada saat tiba perang nuklir, hantam lagi dengan nuklir winter. Oh, dahsyat lagi, saudara. Ya. Dan saya mau sampaikan penggenapan dari Wahyu 13 itu Gatot. Tahu Gatot? Gagal total. Berarti apa, saudara, kalau Gatot gagal total? Berarti Alkitab bohong. Ya. Ya, kitab suci ngaco. Karena kiamat kan. Loh, terus bagaimana yang Wahyu 13? Bagaimana dengan tatanan dunia baru? Dengan sistem yang mereka bentuk hari-hari ini? Bagaimana dengan biometrik? Apa ada gagal tuh? Betul nggak? Ya gagal. Iya kan? Betul nggak? Saudara pikir secara logika, saya suah berpikir ini, saudara. Kalau itu terjadi, gagal sistemnya. Kita tidak mulai dari nol lagi, udah terbangun bagus-bagus, berarti agenda 2030 pun gagal. Iya kan? Ya. Saudara harus pahami, tujuan dari Wahyu 13 adalah tatanan dunia baru yang disebut New World Order. Ya. Jadi perang tetap ada, tapi tidak sampai kepada yang diberitakan nuklir. Makanya Amerika beponten, istilah kita, serang habis-habisan Iran supaya jangan melakukan hal yang demikian. Itu loh maksudnya, saudara. Ya, supaya nuklir tidak terjadi. Dan hari ini, kemarin saya posting tadi malam, ya, mereka sudah hampir kehabisan amunisi, yaitu persenjataan lengkap hampir habis. Tapi mereka belum menyerah. Ya, makanya postingan saya itu dikatakan oleh Permadi, ya harapannya perang segera berakhir. Karena 2 lawan 1 loh. Kalau yang lain kan belum mau bantu. Ya, ini ibaratnya masih intern. Ya kan? Kalau untuk Israel Amerika, masih banyak amunisi mereka juga. Ya. Jadi saya mau katakan perang tetap ada. Ya, tapi dia sampai kepada nuklir. Ya, muncul pertanyaan tadi, lalu bagaimana dengan bom atom dulu yang terjadi di Hiroshima Nagasaki? Ya. Nah, saya jelaskan kembali. Bom Hiroshima dan Nagasaki itu memang dahsyat, tapi kalau dibandingkan dengan senjata nuklir modern sekarang, daya ledaknya
tergolong jauh lebih kecil, tapi kedahsyatannya itu luar biasa. Nah, kita bisa lihat perbandingan singkat. Hiroshima atau yang disebut dengan Little Boy itu sekitar 15 kiloton TNT. Nah, kalau Nagasaki, Fat Man, sekitar 21 kiloton TNT. Nah, nuklir yang sekarang atau nuklir yang modern itu misal Tsar bomba buatan Soviet 1961 bisa mencapai 50 megaton TNT, artinya ribuan kali lebih kuat dari bom Hiroshima. Ngeri nggak, saudara? Ya, nah senjata nuklir generasi baru yang lebih baru lagi bisa dibuat lebih kecil tapi presisi atau lebih besar untuk kehancuran massal. Nah, ini yang kita bilang kiamat sudah nggak selesai. Ya. Jadi kenapa dikatakan sekarang lebih menakutkan? Karena jumlah hulu ledak nuklir di dunia ribuan, bukan cuma 2 seperti di tahun 1945 atau terjadi di Hiroshima Nagasaki, saudara. Ya, ribuan kali lipat. Nah, teknologi peluncuran sudah canggih, bisa lewat rudal balistik antar benua, ya, bisa lewat kapal selam atau pesawat. Nah, kalau terjadi perang nuklir secara global, dampaknya bukan hanya kota hancur, tetapi juga nuklir winter. Nah, di sini dikatakan musim dingin nuklir. Ya, jadi atmosfer penuh dengan debu dan radiasi. Ya, bisa-bisa pertanian gagal, ya, dan ekonomi runtuh. Nah, saya juga sudah singgung kemarin lewat postingan, lewat WA group sudah sampaikan, tahun ini mulai bulan depan BMKG sudah merencanakan akan ada pemanasan global. Makanya sudah bilang bagaimana otak saudara berputar untuk ketika saudara bertanam kembali. Jangan sampai kekeringan, padi tidak akan bertumbuh. Ya, putar otak itu lagi. Memang rencana jahat untuk membuat kita kewalahan, untuk membuat kita mati kelaparan. Ya, jangan bilang enggak. Ya, namanya kalau sudah BMKG ngomong itu sudah pasti. Makanya ketua BMKG yang lama mundur karena dia masih mempunyai hati nurani. Kita nggak tahu yang ketua BMKG sekarang. Iya kan? Nah, makanya saudara putar otak bagaimana. Mulai bulan 4 itu kemarau dan sudah ada pembagian-pembagian wilayah. Kita nggak tahu Kalimantan Barat seperti apa. Ya, harus diwaspadai segala sesuatunya. Oke, lanjut. Kembali lagi ke yang tadi, kaitannya dengan nubuatan di kitab suci. Hiroshima Nagasaki jadi peringatan awal betapa dasarnya nuklir. Jadi kesimpulannya, bom 1945 itu seberapa kecil dibanding nuklir modern, tapi justru jadi peringatan keras bahwa kalau senjata itu dipakai lagi, dunia bisa masuk ke titik kehancuran total. Itu binasa kiamat. Ya, jadi kembali lagi saya katakan tadi, kalau nuklir terjadi berarti penggenapan Wahyu 13 Gatot alias gagal total. Ya. Karena ingat, ya, saudara ingat tidak bahwa dalam kitab suci ada nubuat tentang munculnya seorang pendamai. Ingatlah, ya, yang kelihatannya membawa solusi tapi sebenarnya palsu. Itulah yang sering dikaitkan dengan masa anti Hamasiyah. Ya, haleluya. Jadi pendamai palsu akan muncul di tengah krisis besar, termasuk perang, kekacauan dan ketakutan global. Ia akan menawarkan jalan damai atau sistem baru yang seolah-olah menyelamatkan dunia. Tapi itu adalah damai semu karena tujuannya adalah membuka jalan bagi sistem anti Hamasiyah yang menguasai politik, menguasai ekonomi dan tentunya menyembah dia. Ya, nah kenapa perang nuklir tidak sampai kiamat total? Nah, kalau dunia hancur total artinya tidak ada sistem global yang bisa berdiri. Ya, nah nubuat Wahyu 13 justru menekankan adanya tatanan dunia terpusat di bawah anti Hamasiyah. Jadi perang besar tetap terjadi, tapi akan diredam oleh sosok pendamai palsu agar dunia tetap bisa masuk ke masa penggenapan nubuat. Ya, jadi ancaman nuklir sekarang memang jauh lebih dahsyat, tapi itu hanya dipakai sebagai alat tekanan politik dan bukan benar-benar dijalankan sampai kiamat fisik.
Ya, yang terjadi di Iran juga itu merupakan penggenapan, saudara. Ya, rupa-rupanya yang terjadi di Iran adalah merupakan penggenapan dari Yeremia 49 ayat 38. Di sini dikatakan, aku akan menempatkan tahtaku di Elam, dan aku akan menghancurkan raja serta pembesar-pembesar di sana, firman-Nya. Saudara tahu itu Elam siapa? Ya, Elam itulah Iran. Dan terbukti pembesar rajanya mati kena hantam rudal balistik, saudara. Ya, tergenapi enggak? Saya percaya ini firman yang digenapi. Ya, firman ini menegaskan bahwa Bapa Yahweh, ya, Bapa Yahweh sendiri yang menegakkan tatanya di sana. Artinya otoritas ilahi akan mengatasi kekuasaan manusia. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, Elam dalam kitab suci adalah merujuk pada wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Iran. Raja dan pembesar Elam akan dihancurkan. Ya kan? Haleluya. Ini menunjuk pada runtuhnya struktur politik dan kepemimpinan di Iran. Ya, luar biasa firman Elohim kita ya. Dahsyat, saudara. Nah, dikaitkan dengan peristiwa terkini ketika konflik besar melibatkan Iran, Israel, dan Amerika telah menghantam inti kekuasaan Iran, termasuk majelis ahli di Qom. Pemimpin tertinggi Iran yang dianggap tidak terkoyakkan kini diguncang sesuai dengan nubuat bahwa pembesar-pembesar akan dihancurkan. Jadi sebagai pengamat kitab suci melihat ini sebagai tanda penggenapan dan nubuat dari Yeremia bahwa Bapa Yahweh sedang menegakkan tahtanya di Elam atau di Iran. Haleluya. Jadi paham ya, jelas ya saudara ya. Jadi maka perang dunia hanyalah salah satu cara untuk melemahkan iman, menebarkan ketakutan, dan membuat orang berpaling dari Elohim. Tetapi ingat saudara bahwa Bapa